Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We met again with our lesson about Pancasila education, with the topic today, state policy in accordance with principles of Pancasila in political, economic, socio-cultural, and national defense and security policy in Indonesia. Jumpa lagi kita pada pertemuan perkuliahan kita tentang pendidikan Pancasila, yang kali ini kita mengangkat topik dan membahas tentang implementasi kebijakan negara berdasarkan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan Indonesia. Pancasila implementation in state policy. Political policy in accordance with the fourth principles of Pancasila. Number 1, to provide space for people to associate, gather, establish organization and parties. Number 2, there is a People's Representative Council as a people's representative. Number 3, there is a direct election both in the legislature and head of state. Number 4, the people as the holder of full sovereignty and politics in Indonesia come from the people. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, yaitu tentang kebijakan politik. Kebijakan politik sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu yang pertama, diberikannya ruang bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, mendirikan organisasi dan partai. Yang kedua, adanya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat. Yang ketiga, adanya pemilihan secara langsung, baik legislatif maupun kepala negara. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang politik, yaitu dibutuhkan rakyat sebagai pendukung kebijakan Pancasila, rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh, dan politik Indonesia merupakan politik yang bersumber dari rakyat. Economic policy according to the fifth principle of Pancasila. Number 1, the establishment of state and regional owned enterprises which control the lives of many people. For example, the state electricity company and the regional drinking water company. Number 2, the state still controls the price of goods that affect the wider community by providing subsidies, for example, rice subsidies for the poor. Number 3, the economic system is based on Pancasila, which is to avoid free competition, monopoly, we can make people miserable and oppress one another. Number 4, an economic system that can be adapted to the Indonesia people
In accordance with the effort to implement Pancasila in the economic sector is a populist economic system, namely an economic system that aims to achieve the welfare of the people at large. Selanjutnya, implementasi kebijakan ekonomi dalam kebijakan negara sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Yang pertama yaitu dibentuknya badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya seperti perusahaan listrik negara, perusahaan daerah air minum, dan lain-lain. 2. Negara masih mengontrol harga-harga barang yang berpengaruh ke masyarakat luas dengan memberikan subsidi, contohnya pemberian subsidi untuk beras raskin. Selanjutnya, sistem perekonomian berdasarkan Pancasila yaitu harus terhindar dari persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang dapat menimbulkan rakyat sengsara dan saling menindas satu sama lain. Sistem perekonomian yang dapat disesuaikan dengan rakyat Indonesia sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Socio-cultural policies according to the second and fifth principles of Pancasila. Number 1, there is freedom of worship guaranteed by the Constitution. Number 2, there is protection and human rights, intellectual property rights over copyright works, and the culture of the nation, children with the intellectual property rights law. Number 3, the implementation of Pancasila in the socio-cultural field means that the values that grow and develop in Indonesian society must be realized in the process of building Indonesia society and culture. Number 4, uphold the values of Pancasila and practice in it everyday life with an attitude of mutual respect and tolerance between people of different belief, ethnicities, and other. Kebijakan sosial budaya di dalam implementasi Pancasila dalam kebijakan sosial budaya yaitu sesuai dengan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Yang pertama, adanya kebebasan beribadah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya perlindungan dan hak asasi manusia dan hak atas kekayaan intelektual atas karya cipta dan budaya anak bangsa dengan keluarnya undang-undang hak atas kekayaan intelektual. Nomor 3, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Kita harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap saling menghargai dan toleransi antara umat yang berbeda, keyakinan yang berbeda, suku, ataupun yang lainnya.
national defense and security policy according to the third principle of Pancasila. Number 1, there is an Indonesian National Army that protect the country's sovereignty. Number 2, there is recognition as a rule of law and not based on power. Number 3, as a ruler of law, for the sake of upholding the rights and obligation of citizens, it is necessary to have regulation in the form of law regulating order and security for citizens in accordance with national objectives, namely protecting the entire Indonesian nation and advancing public welfare. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kebijakan pertahanan dan keamanan negara, di mana sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Yang pertama, adanya Tentara Nasional Indonesia yang menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya pengakuan sebagai negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata atau Machtstaat. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, yaitu kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara Indonesia, perlu adanya peraturan berupa perundang-undangan untuk mengatur ketertiban, keamanan warga negara Indonesia sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Application in the field of Pancasila ideology. An idea and norm that must be practiced in real terms in the life of the community, nation and state, with the nature of being an open ideology which is used as an ideology consistently in the life of the state. Aplikasi Pancasila dalam bidang ideologi, di mana aplikasi ideologi Pancasila adalah suatu gagasan dan norma yang secara real harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan sifat sebagai ideologi terbuka yang dijadikan sebagai ideologi nasional, cita-cita bernegara, dan sarana yang mempersatukan masyarakat secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Application in politics. Practice of developing political life based on the morality of the nation, a state in Pancasila, so that the values of Pancasila become the main source of political ethics and morality in the relationship of legitimacy of power, law, and various policies in implementation of state and institution. Selanjutnya adalah aplikasi dalam bidang politik. Aplikasi politik adalah praktek pengembangan kehidupan politik berdasarkan kepada moralitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi sumber etika politik dan moralitas utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan bernegara.
Application in economic practice of developing a humanistic, populist, and family-like economic life based on the good of increasing the people's welfare and prosperity in a fair and equitable manner throughout the country. Application in the field of the national defense and security, practice of developing state defense and security based on awareness of security morality so that it is applied on the basis of humanity and not power alone for the sake of achieving the welfare of human life. Aplikasi dalam bidang ekonomi adalah praktek pengembangan kehidupan ekonomi yang humanistik, kerakyatan dan kekeluargaan yang didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata di seluruh penjuru wilayah tanah air. Sedangkan aplikasi dalam bidang sosial budaya adalah aplikasi yaitu praktek pengembangan kehidupan sosial budaya berdasarkan pada prinsip etika Pancasila yang pada hakikatnya bersifat manusiawi demi peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Aplikasi dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu praktek pengembangan pertahanan dan keamanan negara Indonesia dengan berbasiskan kesadaran moralitas keamanan sehingga diterapkan atas dasar kemanusiaan dan bukan kekuasaan semata demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia. Demikianlah bagaimana Pancasila, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta diaplikasikan dalam bidang ideologi, juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat dipahami untuk dapat melaksanakan atau mengerjakan secara reguler tugas yang telah diberikan. Till we meet again in the next lesson, thank you very much. Don't forget to subscribe this channel YouTube Yantos RW Backpacker channel. I love you all. Thank you very much.